Kalian pernah kepo nggak sih? Kenapa ya kolaborasi-kolaborasi barusan bisa sukses banget dan viral? Of course, ada banyak banget faktor yang berperan. Tapi kalau diurutin mana faktor yang paling penting, gue berani bilang kalau itu adalah soal nemuin partner kolaborasi yang tepat. Cuma masalahnya nih ya, sama juga kayak nyari jodoh, nyari partner kolaborasi yang beneran klik itu jelas nggak gampang. Pasti ada aja kan pertanyaan-pertanyaan kayak, gue harus kolaborasi sama siapa, kriterianya harus yang kayak gimana, lalu ini kalau ada yang kira-kira klik sama gue, ngedealnya gimana ya? Terus ini kalaupun bisa deal, gimana ya caranya biar kolaborasi gue beneran bisa works dan nguntungin kedua belah pihak? Well, tenang, tanpa perlu berlama-lama lagi, semua pertanyaan tadi bakal langsung gue jawab di video Marketing Unveiled kali ini. Silahkan disimak baik-baik biar lo juga bisa segera ngedapetin jodoh kolaborasi yang pastinya bakal klik. Are you ready? Let's go! Anyway, sebelum gue ngebahas poin-poin dagingnya, gue mau ngajak kalian buat kenalan dulu nih sama dua istilah ini. Co-branding and co-marketing. Yap, jadi ini tuh adalah dua tipe kolaborasi yang lumayan umum di ranah pembahasan marketing. Simpelnya, co-branding adalah kolaborasi antara dua atau lebih brand buat bikin produk bareng-bareng. Tujuannya selain buat sales, juga buat ningkatin kredibilitas brand, nge-showcasein konsistensi brand dalam urusan inovasi, ngemanjain customer dengan sesuatu yang unik, plus nge-expose si brand ke jangkauan customer yang lebih luas. Meanwhile, co-marketing adalah kolaborasi yang nggak bikin produk baru lagi, tapi ya cuma kolaborasi buat promosi bareng aja. Tujuannya sendiri lebih ke arah ningkatin brand awareness sambil sekaligus mengefisiensikan budget marketing. Nah, kenapa penting untuk lo tahu dua tipe ini? Karena sebelum kita bahas cara nemuin kolaboratornya, lo sendiri mesti paham dulu nih, saat ini lo lebih butuh ngelakuin co-branding atau justru co-marketing sih? Ya, gitulah intinya. Now, udah paham kan bedanya? Sip, mari kita lanjut kalau gitu. Pada dasarnya, ada banyak banget brand di luaran sana yang bisa kita ajak kerjasama. Tapi kita nggak bisa cap-cip-cup doang dong. Sama halnya kayak nyari jodoh. Ini kayaknya contoh gue nggak jauh-jauh dari jodoh mulu ya. Ya, anyway sama kayak nyari jodoh, kita sendiri kan mesti ngaca dulu dong ya. Kita tuh siapa sih? Kualitas kita tuh kayak gimana? Terus kita mau jodohnya tuh yang seperti apa? Dan juga apa sih yang bisa kita offer? Yang terpenting ada potensi win-winnya nggak nih? Jangan sampai kita cuma mikirin untung buat brand kita doang, tapi kita nggak bisa tuh propose clear benefit buat si calon partner. Nah, berangkat dari hal ini, maka ada beberapa step juga nih yang pastinya perlu lo tempuh buat sampai ke titik, oke, let's do it, let's collaborate together, and let's make this collaboration work. Step pertama, seperti yang gue bilang tadi, lo mesti paham dulu nih sama profil dan kekuatan brand lo. Apa sih brand identity lo? Apa brand value-nya? Apa produk unggulannya? Resource yang lo punya saat ini tuh apa aja? Terus kebutuhan kolaborasinya apa? Mau co-branding atau co-marketing? Nah, kalau ini udah kelar, udah bisa dijawab, kita bisa lanjut buat metain partnernya. Oke, pada dasarnya ada beberapa pilihan yang bisa lo consider. Pertama, cari brand yang bisa saling melengkapi. Artinya, ketika lo berpasangan sama mereka, kalian tuh bisa saling mengisi kekurangan satu sama lain gitu deh. Ah elah. Atau brand-brand yang mana ketika lo collab sama mereka, kalian tuh bisa ngasilin suatu kombinasi atau inovasi yang ya wah pisan gitulah. Artinya, si kolaborasi ini bisa jadi sesuatu yang punya kegunaan lebih dan sekaligus ningkatin brand equity dari masing-masing kolaboratornya. Contohnya Doritos x Taco Bell. Kolaborasi ini menghasilkan menu Doritos Low Cost Tacos yang ngegabungin Doritos dengan Taco Bell. Kolaborasi ini panen cuan guys. Bahkan angka penjualannya tercatat berhasil menyentuh angka $1 miliar. What a deal banget kan? Selain itu, ada juga kolaborasi Nike x Apple. Nah, sejauh yang gue tahu, dua brand gede ini udah beberapa kali collab di sejumlah project. Yang satu unggul di teknologi, yang satu unggul di olahraga. Kurang saling melengkapi apa coba tuh? Lanjut, pilihan kedua, lo juga bisa consider brand dari industri yang sama tapi nawarin produk yang beda. Kolaborasi semacam ini bisa lo consider kalau lo lagi mau nyiptain varian produk baru yang unik, yang nyatuin beberapa hal yang jadi favorit orang-orang. Misalnya kayak apa yang dilakuin sama Levi's x Air Jordan.
Sama-sama berasal dari industri fashion, kolaborasi ini berhasil ngebikin produk sneaker baru yang tampil dengan balutan material denim khas Levi's. Kece abis, tapi ya sayang aja gue nggak punya. Nah, kalau versi lokalnya, ada lagi kolaborasi Citato X Indomie. Dua-duanya makanan, dua-duanya punya cita rasa unggulan, dan ketika mereka berdua dikawinkan, ya gimana customer nggak penasaran ya kan? Double kenikmatan banget nggak sih istilahnya? Ketiga, lo bisa cek-cek brand yang bersama dengan dia, lo bisa menghasilkan suatu inovasi. Actually, kolaborasi Nike dan Apple lewat Nike Plus iPod di 2006 juga bisa termasuk ke dalam bentuk kolaborasi ini. Tapi gue kasih contoh lain deh, di mana ada kolaborasi Huawei dan BYD. Lewat kolaborasi ini, BYD bisa ngewujudin satu inovasi baru, tepatnya di lini produk Fangcheng Pao Leopard 8 yang disebut-sebut bakal jadi solusi berkendara cerdas pertama di dunia yang berfokus sama off-road. Di mana mobil tersebut bakal jadi mobil BYD pertama yang dilengkapi dengan teknologi Huawei, tepatnya teknologi Qianpun X 3.0. Nih mohon maaf ya nih ya kalau pelafalannya ada yang salah ya. But anyway, benefit buat kedua pihak ini tentunya clear banget ya. Di satu sisi BYD bisa ningkatin value produknya, sementara Huawei bisa ngedapetin keuntungan berupa jalan yang lebih mudah buat masuk ke dunia otomotif. Nah yang keempat, lo bisa nargetin brand dengan target pasar yang sama atau dengan kata lain, brand yang ibaratnya tuh selevel lah. Eits, tapi jangan keburu mikir lo bakal rebutan customer. Karena yang gue maksud di sini adalah lo bisa cari brand-brand yang most likely juga dipakai sama customer lo saat ini. Dari industri yang beda dengan core product yang juga beda. Again, lagi-lagi contoh Nike x Apple juga bisa masuk ke sini. Tapi biar lebih kebayang, contoh lainnya tuh ada di kolaborasi BMW x Louis Vuitton. Sama-sama berasal dari segmen premium dan mewah, kedua brand papan atas ini kolaborasi buat ngebikin 4 tas yang dirancang sedemikian rupa buat match sama interior seri mobil BMW i8. Ini sih combo aura banget sih ya. Kelima, lo juga bisa nargetin brand yang lagi ngetren atau umumnya tuh kayak IP gitu sih. Ya kayak Pokemon atau Marvel atau ya yang lainnya lah. Contoh paling gampang ya udahlah ya, Uniqlo. Mereka sering banget kan tuh collab sama IP yang lagi jadi tren gitu, or at least IP yang punya basis fans loyal. Nah, lo juga bisa tuh coba mapping calon partner berdasarkan pertimbangan tren kayak gitu. Cuma yang perlu lo ingat sekaligus yang bakal jadi challenge juga, lo harus punya offer yang jelas tuh ke mereka. Jangan sampai mereka mikir lo cuma nebeng popularitas doang sama IP mereka. Now, anggaplah kalian udah punya beberapa list brand yang mau diajak collab nih ya, berdasarkan beberapa pilihan yang tadi udah gue share. Nah, sekarang step yang gak kalah penting adalah lo cari tahu tuh, lo sama si target brand ini beneran punya potensi kecocokan atau enggak. Gimana caranya? The one and only tip, please do research. Kalau kata orang tua kan ya, perhatiin bibit, bebet, bobot. Nah sama, di sini lo juga perlu bener-bener ngepoin si target partner. Mulai dari brand values-nya, vision mission-nya, segmentasi customer-nya, produk-produk unggulannya, reputasinya, riwayat past collaborations-nya, sampai ke kekuatan apa dari brand tersebut yang bakal berguna banget buat kolaborasi kalian ke depannya. Kalau udah, lo tinggal bener-bener identify deh, target partner lo ini beneran match nggak sih sama brand lo? Terus kalian bakalan bisa nggak sih ngasilin kolaborasi yang beneran win-win for each other? Intinya, kalau kata co-founder Kopisu yang namanya Sylvia, brand partner dengan value yang serupa itu penting pakai banget guys. Soal hati, kayaknya sih udah mantep banget ya. Udah yakin banget deh nih pengen collab sama dia. Tapi pertanyaan selanjutnya, gimana deketinnya ya kan? Udah gitu, gimana sih caranya biar bisa sampai jadian? Basic steps-nya ya tentu dengan cari kontaknya lah. Cari dulu nih, pintu mana sih yang bisa lo ketuk buat ngajakin collab. Apakah itu lewat WhatsApp, email, atau malah lewat sosmednya? Syukur-syukur sih kalau udah punya ordal, network ke sana maksudnya. Sembari dengan itu, jangan nawarin diri dengan tangan kosong. Ya lo juga harus siapin lah tuh yang namanya proposal dan konsep awalnya dulu. Misalnya, kenapa sih lo ngerasa mereka adalah brand yang tepat buat diajak collab? Terus bentuk collab kayak gimana sih yang pengen lo propose?
Jangan lupa sertakan juga profil dan portofolio brand lo supaya calon partner bisa tambah yakin. By the way, berkaitan sama hal ini, gue sempat ngebaca satu cerita menarik dari Aero Street, tepatnya ketika mereka mau ngajakin Crayon Shinchan x Tai Lalats buat collab. Jadi, pemilik Aero Street, Aditya Cesarico alias Rico, sempat nge-spill journey yang dilakuin brandnya buat nembusin plan collab tersebut. Waktu itu sih posisinya si Aero Street ini udah pernah kerja sama tuh barang dagelan yang mana masih satu grup nih sama IP-nya Tai Lalats. Nah, pas denger si Tai Lalats collab sama Shinchan, Aero Street pun ikutan ngajuin diri juga. Prosesnya sekitar 3 bulanan deh tuh. Awalnya mereka bikin surat dulu, terus diaudit dulu kelayakannya sama pihak Shinchan. Baru deh setelahnya mereka ngajuin desain dan proposal dan akhirnya tembus. Well, poin yang mau gue share di sini adalah proses buat ngedealin satu plan collab mungkin bisa beda-beda ya buat setiap brand. Cuma yang terpenting jangan datang dengan tangan kosong. Setelahnya, let the partner think and decide. Nah, andai kata brand lo berhasil menemukan jodoh yang tepat bahkan lanjut hingga kesepakatan, wah rasanya pasti seneng banget tuh. Tapi senengnya jangan lama-lama karena lo bener-bener harus put your best effort into the execution. Matengin deh tuh plan sama si partner karena kalau kata Taylor Swift, if you fail to plan, you plan to fail. Oh iya, mundur dikit lagi, pastiin juga lo dan si partner punya perjanjian kolaborasi yang sejelas-jelasnya. Proporsi bagi tugasnya gimana, bagi hasilnya gimana, dan lain sebagainya. Jangan lupa, jalin komunikasi yang sebaik-baiknya and also be open and flexible to all ideas that come up along the way. Ya, siapa tahu aja kan baru kepikiran sesuatunya tuh justru di tengah jalan. Nah, di sisi lain, kalau brand lo berujung nggak jodoh sama si calon partner karena nggak nemuin kesepakatan, ya nggak apa-apa juga lah ya. Lo bisa balik lagi ke step-step yang tadi udah dibahas dan good luck! Semoga segera ketemu jodohnya ya. Anyway, segitu dulu deh bahasan kita kali ini. Jangan lupa langsung deh tuh mulai riset brand yang pengen lo ajak collab karena siapa tahu jodoh kolaborasi terbaik lo ternyata udah ada di depan mata. Dan sekian dulu penjelasan gue. Thank you for watching and see you next time. Bye!